Salam sejahtera bagi saudara-saudara sidang Jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam renungan harian kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa untuk mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan sehingga saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bila firman-Mu yang akan disampaikan, diberkatilah setiap pribadi mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga dapat bertumbuh dalam iman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk berbicara. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan kita, renungan hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Yang saya akan berikan tema, Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Temanya adalah Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Saudara yang dikasihi Yesus, memang firman Tuhan hari ini, yang kalau perikop pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yang perikop yang kedua, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Di ayat yang ke-12 berbicara demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Perhatian khusus kita kepada Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Mengapa Yesus sebagai Allah ia tetap berdoa? Dalam diri Kristus kita memperhatikan bahwa ada dua natur yang dalam diri Yesus. Yang pertama, natur manusia sejati dan Allah sejati. Sebagai manusia sejati, tentu dia punya kelemahan, dia tentu harus memiliki persekutuan dengan Allah, yaitu Allah Bapa. Yesus dengan demikian semalam-malaman dia berdoa kepada Allah Bapa. Memang tidak dijelaskan apa yang disampaikan, tetapi tentu ini memberikan perhatian bagi kehidupan kita bahwa seharusnya kita juga belajar untuk bersekutu, berdoa dengan Tuhan. Jangan sampai kita lalai untuk tidak berdoa dengan Tuhan. Disinilah Yesus mengajarkan prinsip ketekunan, prinsip untuk bersekutu dengan Allah. Tentu dalam setiap iman kita sebagai orang-orang percaya, kita tentu harus mengikuti cara Yesus. Karena Yesus memberikan contoh teladan, sehingga mengalami kuasa persekutuan dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan berarti orang yang mengalami kuasa daripada Tuhan. Dalam persekutuan itu tentu seseorang akan mengalami lawatan Tuhan. Seseorang akan mengalami hubungan konkret yang terbaik dengan Tuhan. Ia merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran dan kekuatan Tuhan dalam persekutuan itu. Disitulah dikatakan ia senantiasa berdoa semalam-malaman. Setiap orang Kristen harus demikian. Dia harus juga memiliki kerinduan untuk dapat berdoa kepada Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Sangat disayangkan bahwa orang Kristen ada banyak yang tidak bisa berdoa. Ya, saya tidak tahu. Ya, ada yang sudah 60, 70, 50 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, tetapi tidak ada yang bisa berdoa. Takut, ragu untuk berdoa. Padahal doa adalah suatu perihal yang penting, adalah komunikasi, berbicara kepada Tuhan tentang apa yang harus kita sampaikan. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai ada sidang jemaat Tuhan yang masih ragu untuk berdoa, yang belum bisa berdoa. Karena itu minta pimpinan Roh Kudus agar menuntun untuk dapat berdoa. Nah, disinilah kita melihat di dalam perihal yang Yesus lakukan ketika dia berdoa semalam-malaman, esok pagi, ya, dia memanggil para rasul, para murid-muridnya untuk menjalankan sesuatu yang berbeda. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa ia turun dari bukit dan menjumpai orang banyak yang sudah berbondong-bondong untuk datang untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Orang yang datang mencari Tuhan Yesus adalah pribadi-pribadi yang rindu, yang haus akan kebenarannya, yang rindu akan kebenaran firman, yang rindu akan pemulihan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita juga rindu untuk dipulihkan. Dalam setiap kehidupan kekristenan kita, dalam setiap kehidupan pribadi maupun keluarga, semua rindu untuk dipulihkan. Maka ketika Alkitab menceritakan Yesus turun dari bukit dan orang banyak melihat Yesus, mereka datang pada Yesus. Mereka membawa penderitaan, sakit, penyakit, ada yang kerasukan, semua dapat disembuhkan. Maukah saudara dipulihkan oleh Tuhan Yesus dalam keadaannya? Kalau saudara rindu untuk dipulihkan, Yesus sanggup memulihkan saudara. Dengan sungguh-sungguh saudara akan mengalami kekuatan Tuhan, mengalami pembaruan hidup oleh karena Yesus yang sanggup melakukannya.
Orang-orang yang berbondong-bondong ini datang pada Yesus, ada dari provinsi Yudea, dari Yerusalem, dari Sidon, Tirus, semua bangsa yang lain datang untuk mencari Yesus. Mengapa kita tidak demikian, yang berupaya untuk mencari Yesus dalam setiap kehidupan kita? Mencari Yesus bagaimana? Saudara punya kerinduan untuk baca firman, itu mencari Tuhan, untuk belajar firman, belajar tentang Dia yang berdaulat berkuasa itu. Jangan sia-siakan keseharian hidup kita hari ini untuk tidak merenungkan kebaikan firman-Nya dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, betapa banyak orang yang saat ini mengalami intimidasi, mengalami berbagai perbudakan dalam dosa. Kita ingin supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Ada mungkin mengalami sakit penyakit, ada mungkin mengalami pergumulan. Maka tentu dalam pergumulan ada banyak hal yang terjadi. Siap untuk dipulihkan oleh Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang saat ini, saya tidak tahu, ada yang mungkin trauma hidup dari masa lalu, ada banyak dendam disimpan, ada luka batin, tekanan-tekanan yang terjadi dalam dirinya sehingga ia tidak mampu. Ya. Ada banyak hal demikian. Maka tentu dia membutuhkan pemulihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara. Saudara dikasih Tuhan, ketika dalam pelayanan saya melihat bahwa ada banyak orang yang mengalami berbagai hal, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Yesus itu sungguh luar biasa. Maka kita perlu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Maka biasanya dalam pelayanan yang saya pekerjakan dalam Tuhan, itu ada pelayanan pribadi, yaitu pelayanan pelepasan. Orang yang mungkin terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan harus dilepaskan dalam nama Yesus. Bagaimana caranya? Itu ada caranya dalam melayani. Nah, tidak semua orang bisa melakukan hal demikian dalam melayani pelepasan. Karena itu dalam pelayanan pelepasan yang saya kerjakan, saya lakukan dalam kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan, itu banyak yang mengalami pemulihan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Maka saudara untuk mengalami pelepasan sedemikian, mungkin ada trauma yang sudah dibawa bertahun-tahun, dia tidak ceritakan, umpama istri tidak menceritakan trauma hidup yang dialami selama ini, bersama suaminya tidak tahu. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah, dia akan mengungkapkan semuanya. Nah, itu adalah pelayanan pelepasan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, maka Yesus melepaskan itu. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Maka ketika kita dengar firman Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan baru. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan yang sungguh memberikan kemerdekaan bagi orang-orang yang dalam belenggu-belenggu dosa, yang berada dalam belenggu penderitaan. Tuhan Yesus sanggup membebaskan kita. Maka orang banyak datang berbondong kepada Yesus, mendengar ajaran Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kepada firman Tuhan saudara dengar, maukah, siapkah saudara untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Kalau saudara siap untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saudara sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu kekuasaan Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan. Maka tadi saya berbicara bahwa ada pelayanan yang namanya pelayanan pelepasan, itu penting. Siapapun yang terikat dengan kuasa gelap harus dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada saudara sedang jemaat Tuhan punya kerinduan untuk pelayanan pelepasan, silahkan menghubungi majelis dan menghubungi saya akan laksanakan itu. Supaya saudara bisa mengalami pemulihan total dari Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan saudara dalam segala hal. Dan percaya dan yakin bahwa otoritas Tuhan itu sungguh luar biasa. Dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa terjadi, sehingga saudara mengalami mujizat Tuhan. Bila kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan dalam keseharian kita, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong, memberkati saudara dimanapun berada. Bila kita rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan hari ini melalui kepada firman renungan harian kita dapat diberikan pengertian memahami firman, dan kita siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Carilah Tuhan selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, bila kita hidup berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu, terima kasih lawatan Tuhan bagi setiap pribadi yang boleh percaya padamu. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.